Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 188. Calon istri. Aku belum berikan uang kepadanya, ungkap Fatan. Wajah Laras yang tadi tegang kini tampak lega setelah mendengar jawaban dari putranya. Ada apa ini? Herman mana istrinya dan kemudian memandang putra bungsunya. Laras diam saat mendengar pertanyaan dari suaminya. Apa yang dilakukan oleh Rina beserta Marno sungguh sangat mencoreng nama baik keluarganya, mengingat mereka sudah akan menjadi keluarga. Fatan hanya diam dan menunggu mamanya menjelaskan. Ia juga tidak tahu apa yang sudah diketahui mamanya. Mama tidak pernah tahu, Pak, kalau ternyata Marno bersama Rina itu penipu. Bisa mereka jalankan besar perusahaan tanam saham milik Marno, ternyata penipuan. Sudah banyak menjadi korban penipuan mereka. Laras berkata dengan takut-takut dan nada suara yang rendah. Mama bagaimana sih? Katanya mereka orang hebat, pengusaha sukses. Herman mana istrinya dengan wajah yang merah menahan rasa marah. Laras hanya menundukkan kepalanya. Ia tidak sanggup melihat wajah suaminya yang memerah dan marah. Selama mereka menikah, tidak pernah Herman marah seperti ini kepadanya. Mama tidak tahu kalau kasusnya seperti ini, Pak. Selama ini, Mama hanya melihat kehidupan Rini dan keluarganya dari postingan yang diunggahnya di media sosial saja. Sesalnya, kesalahan terbesarnya tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang Rina dan juga Marno. Dia sangat percaya dengan apa yang terlihat di media sosial saja. Herman kecewa ketika mendengar jawaban dari istrinya. Apa yang dilakukan oleh calon besannya akan menyeret nama keluarganya. Papa tidak protes ketika menjodohkan Fatan dengan Emilia, karena Papa yakin Mama sangat mengenali keluarga Emilia. Mama juga berteman dengan Rina. Tapi, apa yang terjadi? Mama sudah membuat Papa kecewa, marahnya. Maafkan Mama, Pak. Mama baru tahu tentang ini semua karena di grup pada cerita tentang kasus Rina dan Marno. Sekarang mereka sudah ditahan di penjara. Laras sangat malu dan kecewa dengan teman dekatnya di kelompok arisan ibu-ibu. Aku sudah mengetahui tentang keluarga Emilia sejak beberapa bulan yang lalu. Karena itu aku tidak mau melanjutkan pertunangan dengan dia. Aku juga tidak mau memberikan uang untuk acara pernikahan. Aku sudah pernah mengatakan ini kepada Mama. Tapi Mama tidak percaya dan mengatakan bahwa aku sengaja memfitnah, ungkap Fatan. Laras diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh putranya. Ia teringat beberapa bulan yang lalu ketika Fatan mengatakan kepadanya kalau Emilia berserta keluarganya tidak baik. Namun, ia marah dan mengatakan bahwa putranya hanya memfitnah saja. Laras tidak akan percaya begitu saja bila tidak ada bukti yang nyata. Kamu tahu dari mana? Mengapa tidak cerita pada Papa? Herman memandang Fatan. Setahunya Fatan begitu sangat cuek dan tidak mau tahu dengan keluarga calon istrinya. Fatan diam saat mendengar pertanyaan dari papanya. Aku tahu ketika istri Pak Davin kabur dari rumah. Mulai saat itu aku menyelidiki Teh Emilia beserta keluarganya. Laras baru memahami mengapa putranya menolak untuk menikah dengan Emilia. Jadi bagaimana? Apa masih mau jadikan Emilia menantu? Fatan bertanya dengan senyum mengejek. Amin-amin deh, jawab Laras. Papa hanya meminta agar keluarga kita tidak diseret dalam permasalahan yang dialami Rina beserta keluarganya. Herman memandang Laras. Aku akan pastikan keluarga kita tidak akan terseret dalam kasus ini. Papa jangan cemas, jawab Fatan. Walau bagaimanapun ia akan menjaga nama baik keluarganya dan tidak ingin papanya merasa cemas dan tidak tenang. Apa kamu tahu Sir Emilia di mana? Tanya Laras. Fatan menganggukkan kepalanya. Di mana dia? Laras menang Fatan. Di apartemenku, jawabnya dengan polosnya. Kamu gila, Fatan. Mengapa kamu membiarkan ular betina itu tinggal di apartemenmu? Laras berbicara dengan nada suara yang tinggi. Ia begitu sangat emosi ketika mendengar jawaban dari putranya.
Meskipun aku tidak menikah dengannya, namun aku tidak sampai hati melihat nasib Emilia, Ma. Semalam aku yang mengantar orang tuanya ke kantor polisi. Om Marno memutuskan untuk menyerahkan diri sendiri ke kantor polisi karena nyawa mereka sudah terancam. Orang-orang sudah ditipu mengejarnya dan berniat untuk membunuh Om Marno dan istrinya. Mama boleh lihat mobil aku, jelas Fatan. Herman diam ketika mendengar penuturan dari putranya. Bila mendengarkan apa yang disampaikan oleh Fatan, sudah dapat terjadi keributan di jalan. Emilia juga sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi, karena dia tidak berani untuk pulang ke rumahnya. Jadi karena itu, aku membiarkan dia untuk menginap di apartemenku. Bila nanti permasalahan penjualan rumahnya sudah selesai, dan dia sudah memiliki tempat tinggal, aku akan minta dia untuk pergi meninggalkan apartemenku. Bagaimana bila dia menjebak kamu, Nak? Herman cemas. Herman diam sesaat dan memikirkan solusi untuk permasalahan ini. Selama dia tinggal di sana, aku tidak akan mengunjungi apartemen, Mbah. Semua barang-barang penting dan juga barang-barang keperluanku sudah aku bawa. Kamar pribadiku juga sudah aku kunci. Jadi tidak ada barang-barang berharga lagi di sana. Emilia juga bukan jenis orang yang jahat. Dia melakukan hal yang buruk hanya karena menyayangi kedua orang tuanya. Jadi papa, mama tidak perlu cemas. Fatan tersenyum. Meskipun sudah memiliki bukti pekerjaan dilakukan oleh Emilia, namun tidak sedikit pun yang menceritakan aib wanita tersebut. Papa akan kasih dia uang untuk mencari kos-kosan, dan papa tidak ingin dia tinggal di apartemen kamu, ucap Herman. Rasa cinta bisa saja tumbuh di hati putranya, dan pria itu tidak ingin bila Fatan mencintai wanita yang sudah masuk ke keluarganya dengan cara menipu. Ide dari papa sangat bagus. Fatan tersenyum dan mengangkat jempolnya. Cepat, suruh dia pergi dari apartemen kamu, ucap Laras. Baik, Ma, nanti aku akan kasih dia uang untuk mencari kos-kosan. Tidak usah, biar Mama yang melakukannya. Kini Laras mulai mencemaskan putranya. Dia tidak ingin bila Fatan bertemu dengan Emilia. Fatan menganggukkan kepalanya. Wajah Laras kemudian tampak sedih ketika dirinya tidak berhasil mencarikan jodoh untuk putranya. Maafkan Mama, Mama salah mencari istri untuk kamu, Nak, sesalnya. Fatan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dikeluarkannya ponsel dari dalam saku celana trainingnya. Mama, lihat cewek ini, cantik ya, Ma, ucapnya dengan tersenyum menang foto Nara. Laras diam menang foto yang ditunjukkan oleh Fatan. Iya cantik, jawabnya. Harus diakuinya bahwa gadis yang ditunjukkan putranya begitu sangat cantik. Herman dengan cepat merampas ponsel milik putranya. Pria itu membetulkan posisi kacamatannya terlebih dahulu dan melihat foto yang masa ini menempel di layar ponsel tersebut. Kenal di mana? Kelihatannya masih sangat muda, komentarnya. Fatan tertawa ketika mendengar pertanyaan papanya. Anak nakal. Herman merasa kesal ketika merasa dikebuli putra bungsunya. Itu foto dapat di Instagram ya? Tanya Laras. Meskipun usianya sudah tua dan menjadi nenek, namun Laras cukup gaul. Herman menggeleng-gelengkan kepalanya menang istrinya. Dasar nenek gaul, mainannya Instagram, ejeknya. Ya, nama juga nenek sosialita, Pak. Laras tertawa. Dalam waktu singkat mereka melupakan Emilia beserta keluarganya. Kini terfokus dengan foto gadis cantik yang ada di ponsel putranya. Gara-gara nenek sosialita, hampir aja anak aku jadi sapi perah si Marno. Laras diam saat mendengar sindiran dari suaminya. Dia baru lulus kuliah, umurnya juga masih 22 tahun. Fatan tersenyum. Oh, ini beneran, ada orangnya? Laras bertanya dengan wajah serius. Ada dong. Dibukanya galeri foto dan menunjukkan kondisi fotonya bersama dengan Nara ketika selfie berdua. Fatan yakin bahwa kedua orang tuanya tidak akan percaya. Hanya melihat foto Nara saja. Ternyata beneran, Pak. Laras sangat senang. Herman diam menang foto di layar ponsel milik Fatan. Tapi masih sangat muda. Apa dia mau sama kamu? Atau cewek cantik itu pasti sudah punya pacar ya? Laras kembali ingin mencarikan calon istri untuk putranya. Aku ini ganteng, Ma. Mana mungkin ada cewek yang mau nolak?
Fatan kesal sendiri ketika melihat ekspresi wajah kedua orang tuanya. Laras diam memandang wajah putranya. Ya, tubuh Fatan sangat tampan dan gagah. Namun mengapa sulit sekali untuk mencari istri, pikirnya. Ma, apa beneran pengen cari mantu? Tanya Fatan yang mengulum senyumnya. Kamu sudah tua, tugas terakhir kami sebagai orang tua menikahkan anak kami, jawab Laras. Wanita itu tidak pernah merasa tenang bila kewajiban terakhirnya tidak terpenuhi. Lamarkan dia untuk aku. Fatan tersenyum malu dan kemudian menundukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.